Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak semuanya, silahkan kalian absen di Google Chrome yang sudah Ibu kirim lewat WA. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, Ibu akan memulai materi Ibu, yaitu bab 2, materi mengenai jujur dan menepati janji. Silakan kalian buka halaman 25 di buku paket Pendidikan Agama Islam mengenai jujur dan menepati janji tersebut. Ya, sudah semua? Silakan. Apa itu yang dimaksud dengan jujur dan mengapa kita harus jujur dan mengapa juga kita harus menepati janji? Semua itu akan terjawab setelah kita mempelajari materi jujur dan menepati janji ini. Pengertian daripada menepati janji itu adalah mengatakan atau berkata hal yang sebenar-benarnya. Tetapi sebelum kita membahas mengenai menepati janji, maka kita harus mengetahui dulu pengertian daripada jujur tadi, karena mereka itu saling berkaitan. Jujur artinya adalah berkata apa adanya, berkata sesuai dengan perbuatan. Apa yang ada di hati itu yang dilakukan. Itu yang disebut dengan kata jujur. Jadi seseorang yang melakukan sifat jujur, maka dia akan disenangi oleh orang banyak. Dia pun akan mudah bergaul. Dia pun juga akan mendapatkan suatu berkah, yaitu dia akan mendapatkan suatu rahmat lantaran orang tadi percaya kepada dia. Sifat jujur ini sangatlah disenangi oleh Allah, karena Allah mewajibkan kita untuk berlaku jujur ini sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Jadi menurut dari Quran yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia yang diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini hendaklah selalu beriman kepadanya dan juga hendaklah selalu berkata jujur. Karena Allah sudah menjanjikan bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong, maka mereka balasannya adalah pahala ataupun surga. Kemudian ayat Al-Quran ini juga didukung oleh hadis Nabi yang berbunyi, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, apabila dia berkata-kata, dia selalu berbohong. Apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Apabila dia dipercaya, dia selalu berkhianat. Jadi dalam hal ini, bahwasanya perilaku jujur ini sangatlah terpuji dan hendaklah kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Satu kali kita berbohong, maka selamanya orang tidak akan pernah percaya. Dan apabila itu sampai terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menjadi orang yang termasuk orang yang munafik. Dalam hal ini, hendaklah ibu mengharapkan kepada kalian semua agar kalian berkatalah yang sejujur-jujurnya meskipun itu pahit. Nah, dalam hal ini juga ibu mengharapkan kepada kalian semua bahwasanya
Suatu perkataan yang jujur itu hendaklah diucapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian itu mengatakan sesuatu yang sekiranya di hati lain, tapi mengucapkannya seperti itu. Contoh seperti ini, kamu cantik deh, tapi sebenarnya di hati mengatakan bahwasanya sebenarnya aku tuh hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Nah, dalam hal itu tandanya kalian itu berbohong. Itu adalah contoh sudah yang sifatnya itu adalah yang kecil, tetapi apabila kita selalu melakukannya, kita pun akan tanpa kita sadari kita akan berdosa. Kalau orang yang melakukan suatu perbuatan yang seperti itu, maka kita pun tergolong orang yang munafik. Tetapi kalau kita bersikap jujur, contohnya adalah seperti ini. Apabila kita menemukan sebuah dompet, maka dompet itu kita buka, melihat banyak uangnya, jangan malah tergiur, melainkan kita lihat dulu identitasnya, identitas dari mana, alamatnya di mana, namanya siapa. Kalau kita sudah melihat, maka kita pun akan mengetahui. Kembalikan itu dompet kepada yang punya. Kalau memang yang punya itu ada niat untuk memberi kepada kita, berarti itu adalah rezeki. Jangan kita mengambil lebih dulu. Uangnya sekitar 1 juta kita ambil lebih dulu. Nah, itu termasuk kita juga berkhianat. Walaupun mengembalikan, tapi tetap kita adalah termasuk orang yang tidak jujur. Tapi kalau kita berlaku jujur, apapun yang ada di dompet itu, kalau bisa kita setelah membuka, setelah tahu, kita hanyalah kita tutup kembali, kemudian kita kembalikan seutuhnya. Itu yang baru disebut dengan jujur. Kemudian contoh yang kedua adalah apabila kita dipinjamkan HP yang diminta oleh orang tua adalah untuk belajar, tapi kita sebagai siswa malah kita adalah main game, itu bertanda juga kita tidak jujur. Dalam hal ini kejujuran itu lebih utama kita tanamkan dan harus kita miliki guna untuk kepercayaan seseorang. Setelah Ibu menjelaskan mengenai jujur ini, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu lanjutkan. Materi yang kedua adalah mengenai menepati janji. Setelah kita berkata jujur, mengatakan apa adanya, kita mengatakan sesuatu itu, maka setelah itu apa yang kita ucapkan, kemudian kita lakukan, kita laksanakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menepati janji. Jadi yang dimaksud menepati janji ini adalah suatu ucapan yang kita lakukan. Itu namanya menepati janji. Karena apa? Janji itu adalah hutang, dan hutang itu wajib untuk dibayar. Apabila kita tidak membayarnya, maka kita termasuk atau tergolong orang yang munafik tadi. Dan apabila orang munafik, maka tidak lain balasannya adalah neraka. Jawabannya, balasannya itu adalah neraka. Jadi dalam hal ini hendaklah kita jangan sampai memiliki sifat yang namanya orang selalu mengingkari janji. Janji di dalam kehidupan itu kadang-kadang kita tanpa kita sadari kita bisa untuk melakukannya itu sangatlah merasa susah. Tetapi apabila kita selalu memiliki sifat jujur tadi, maka secara tidak langsung kita pasti orang yang adalah tergolong orang yang menepati janji. Contoh daripada orang menepati janji adalah, contoh nih, saya adalah ketua OSIS, atau kamu, Akbar, adalah ketua OSIS. Si Akbar punya niat untuk ada pertemuan jam 3. Kemudian si Akbar menjanji teman-temannya. Setelah itu Akbar sudah ngasih tahu bahwasanya nanti jam 3 kita bertemu di sekolah. Teman-temannya datang jam 3, tapi ternyata Akbarnya datang jam 4. Nah, berarti Akbar ini termasuk orang yang tidak menepati janji. Jadi dalam hal ini hendaklah kalian itu apabila kalian berjanji maka tepatilah. Karena menepati janji itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar. Jadi hikmah daripada sifat jujur dan menepati janji ini adalah yang pertama, hidup menjadi tenang karena tidak dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Yang kedua, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu menanamkan perilaku-perilaku yang baik, akhlak-akhlak mahmudah. Yang ketiga, kita akan banyak teman, kita juga akan selalu dipercaya oleh masyarakat. Dan yang keempat, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, Ibu berharap sekali agar kalian bisa untuk menerapkan perilaku jujur dan menepati janji ini di dalam kehidupan kita bermasyarakat, khususnya untuk diri kita pribadi. Jangan sampai kita ini berperilaku yang tidak baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.